disuntik. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Disuntik. Saya mau nanya, disuntik, suntikan itu kelihatan mata apa enggak? Kelihatan. Masuknya melalui lubang normal? Enggak. Kalau ngikutin kaidah ini, suntikan enggak batal. Mengikuti kaidah ini, suntikan tidak batal. Kenapa? Karena masuknya bukan dari lubang normal. Tapi ulama ada khilaf di sini. Khusus masalah ini ulama ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan suntik itu mutlak nggak batal seperti tadi. Kenapa? Karena masuknya bukan dari lubang normal. Sebagian ulama mengatakan suntik itu batal. Sebagian ulama mengatakan mutlak. Ada lagi ulama yang mengatakan dilihat dulu suntikannya apa. Kalau suntikannya obat nggak batal. Tapi kalau suntikannya makanan kayak orang infus, kan ada nggak di infus dikasih makanan? Makanan atau gizi, suntikannya nutrisi. Suntikannya gizi ke orang di infus. Dikasih makan, dikasih cairan, dikasih minum. Kalau suntikan isinya makanan, batal. Kalau suntikan isinya obat, tidak batal. Ada lagi ulama yang berpendapat begini, tergantung disuntiknya di mana. Disuntiknya di otot atau di urat. Kalau disuntiknya di urat, batal. Kenapa? Karena ngalir kemana-mana kalau di urat. Tapi kalau suntiknya di otot, nggak batal. Jelas atau tidak? Kalau vaksin biasanya di urat atau di otot? Otot. Padahal jauh semua saya mau bayar doang dibunuh. Tuh kacau. Warga negara yang nggak baik ini. Di urat atau di otot? Otot. Setahu saya di otot ya vaksinnya. Setahu saya di otot, nggak batal puasa. Mutlak nggak batal. Jelas atau tidak? Paham? Tapi kalau ngikutin kaidah ini nggak batal. Uratnya itu Pak. Ikutin kaidah ini suntik nggak batal. Infus. Kan besar kan tuh. Jelas atau tidak? Iya. Tadi ada nanya lagi. Itu nanya apa? Asap. Garu. Pertanyaan aneh. Sengaja nggak tinggal asap? Nggak disengaja. Kalau yang nggak disengaja nggak bisa dihindarin, kagak bah. Kagak. Kecuali itu berdiri di belakang kopaja itu nyodot. Masuk rumah sakit jiwa tuh mestinya. Kalau batal. Kalau nggak sengaja kagak. Ayo, apalagi yang berkaitan dengan ini? Obat tetes mata. Tadi Anda udah jelasin. Mata itu termasuk lubang normal atau bukan? Bukan. Bukan. Maka pakai obat tetes mata tidak batal. walaupun ada rasa di sini. Ya kan? Biasanya kalau obat tetes mata ada rasa di tenggorokan tuh, batal. Tapi menurut Imam Ghazali batal. Dan banyak ulama kontemporer mendukung pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali punya pendapat pun nih. Nih perhatikan baik-baik. Ini ilmu nih. Saya kasih. Ini keluasannya pemikiran ulama. Imam Ghazali ini selain ahli tasawuf, ahli fikih, ahli usul fikih, ahli teologi, ahli ilmu kalam dan sebagainya, ternyata beliau mengerti yang namanya anatomi tubuh. Imam Ghazali mengerti anatomi tubuh. Kata Imam Ghazali, kuping itu bukan termasuk lubang yang bisa tembus ke dalam. Kata Imam Ghazali. Sedangkan mata justru itu lubang yang bisa tembus ke dalam. Kata Imam Ghazali. Jadi sebaliknya, kalau jumhur dan Syafi'i, ulama Syafi'i umumnya mengatakan kuping itu termasuk lubang normal yang bisa tembus ke dalam, betul apa kagak? Mata kagak. Itu menurut Metes Madhab Syafi'i. Yang Ghazali enggak, sebaliknya dari Ghazali. Kuping itu justru adalah lubang normal, bukan lubang normal yang bisa tembus ke dalam. Mata itu adalah lubang normal yang tembus ke dalam. Ini pendapat sekian ratus tahun berjalan, pendapat yang Ghazali ini dianggap pendapat yang tidak kuat dalam Madhab Syafi'i. Ternyata di dunia kedokteran modern terungkap. Sebagian ahli medis di modern mengungkap bahwasanya ternyata di mata itu ada saluran yang bisa tembus dalam tubuh kita ya kawan. Justru di kuping yang nggak tembus sampai dalam. Dahsyat ulama kita. Itu pendapat Imam Ghazali dan dikuatkan oleh penemuan medis modern. Pendapat Imam Ghazali. Artinya Imam Ghazali udah nguasain anatomi tubuh di tahun 500-an Hijriah. Dia udah paham sampai sedetail itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Saya jangan main-main itu sama ulama, jangan main-main sama ulama ya kawan. Nah jadi bagaimana Bebe kembali ke tetes mata nih Bebe? Pakai apa kagak? Selama bisa dihindarin nggak usah. Guru jangan bilang khilaf. Tapi kalau kita misalkan udah nggak kuat nih, mata udah kelilipan, udah merah,
mata merah karena iritasi ringan, ya minum Insto, saudara. Bukan minum, tetesin. Teteskan Insto. Mata merah, tetesin Insto. Tapi selama bisa dihindari, baik dihindari. Tapi kalau misalkan ente mau pakai, tetap menurut pendapat mayoritas ulama Syafi'i, tetes mata enggak batal puasa. Jelas ya? Tetes kuping batal nggak puasa? Batal kalau Tetes kuping. Menurut mayoritas batal. Menurut Ghazali nggak batal. Sebaliknya, menurut Imam Ghazali nggak batal. Mau ambil yang mana ya? Nggak usah netesin, kecuali itu darurat. Kalau itu darurat tuh udah nggak kuat, kupingnya tuh udah ngebet, tapi masih mau jaga puasa, tapi udah nggak kuat ngebet. Ikutin pendapat Imam Ghazali kalau jelas atau tidak? Ayo apa lagi? Nyicipin. Ibu-ibu nyicipin. Nyicipinnya dikit tapi satu centong. Dikit. Nyicipin itu nggak batal, yang penting jangan ditelan. Tapi hukumnya makruh. Nyicipin nggak batal karena nggak masuk ke dalam. Cuma di ujung doang, masuk ke dalam. Kan yang batal yang masuk ke dalam. Nah, cuman hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena potensi masuk. Jelas? Apa lagi? Ayo, cepetan. Ini sebelum kita lanjut. Gosok gigi. Nah, ini bagus pertanyaannya. Saya bicara hukum siwak dulu. Siwak itu hukumnya bagi orang yang puasa, hukumnya tetap sunnah sampai waktu zuhur. Sampai waktu zuhur. Setelah zuhur sampai maghrib, hukumnya makruh siwak. Kenapa? Karena potensi ngilangin bau mulut. Sedangkan la khalufu famis shaim atyab indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang puasa itu bagi Allah lebih wangi daripada wangi misik. Tapi khuluf di sini kata Syekh Al-Habib Salim Syatiri, yang dimaksud khuluf di situ bau yang memang ditimbulkan karena nggak makan minum, bukan yang gara-gara tidur. Nah kalau itu habis subuh tidur, bangun jam 2, begitu bangun tidur mulut bau bagong gitu. Baunya gara-gara nggak makan atau gara-gara tidur? Itu bukan khuluf namanya. Itu bukan khuluf yang dikatakan atyab indallah min rihil misk, bukan. Kata Syekh Al-Habib Salim Syatiri, yang betul-betul yang bau mulut, yang atyab indallah min rihil misk, yang betul-betul karena nggak makan nggak minum, bukan karena faktor lain, bukan karena faktor tidur. Jelas atau tidak? Nah, makanya dimakruhkan nanti bersiwak habis zuhur. Kenapa? Karena bisa ngilangin bau itu, sedangkan bau itu terpuji. Baunya orang berpuasa itu terpuji, saudara. Itu kita bicara siwak. Sikat gigi bagaimana, Beb? Sikat gigi kalau sebetulnya sikat gigi itu memenuhi syarat siwak. Kalau bicara siwak itu kan kullu khashin, segala sesuatu yang kasar yang bisa dipakai buat ngebersihin itu disebut sih. Orang andai kata disikat gigi diniatin siwak dapat pahala siwak. Cuma memang kurang afdol. Yang afdol pakai kain arok, pakai kayu arok. Kayu yang seperti ini, kayu arok namanya ini. Itu yang afdol. Nah, itu kalau nggak pakai odol. Kalau pakai odol, bagaimana, Beb? Kalau nggak ada odol yang ketelan, nggak batal, tapi makruh hukumnya. Jelas atau tidak? Tapi kalau sampai ada odol yang ketelan, bekas-bekas odol yang ketelan, batal. Makanya jangan nyari penyakit. Jangan nyari penyakit. Kalau lagi puasa, sikat giginya sebelum subuh. Jelas atau tidak? Paham? Karena rasa odol itu kan kecicip, sama kayak orang nyicipin. Makruh hukumnya. Sama kayak orang nyicipin, rasa odol itu kecicip. Saya ngelihatnya sama kayak orang nyicipin karena kecicip rasanya, walaupun dia ketelan. Nah, tapi kalau ketelan nggak tahu. Jelas atau tidak? Paham? Ayo ada yang nanya lagi. Mandi keramas. Mandi besar. Mandi keramasan. Ada yang masuk nggak anggota tubuh? Nggak ada yang masuk. Berarti batal apa enggak? Nggak batal. Nggak batal. Cuman kalau nggak sengaja masuk bagaimana, Beb? Nah, di sini nih pembahasannya. Kalau nggak sengaja masuk, kalau mandinya mandi yang diperintahkan syariat seperti mandi Jumat. Begitu mandi Jumat, tahu-tahu nggak sengaja ada yang masuk. Nggak sengaja ya, bukan sengaja. Nggak sengaja ada yang masuk, maka nggak batal. Tapi kalau mandinya bukan mandi yang diperintahkan secara khusus oleh syariat, tahu-tahu ada yang nggak sengaja masuk, bisa batal puasanya. Maka dijaga. Kalau mandi dijaga, jangan sampai ada yang masuk, dijaga-jaga itu. Jangan sampai air ada yang masuk. Jelas atau tidak? Paham? Ada lagi?
Ini banyak sebenarnya yang belum ditanyain nih, saya lagi mancing aja. Ayo, ada yang di pikiran Anda, apa yang terbenak di pikiran Anda? Beb, Nah, malam main sama bini. nah, Lupa mandi junub. nah, Atau tuh subuh. nah. Gimana tuh, Beb? Saudara dari Muhammad. Amin. Kalau lupa, jadi hukum gini. Perhatikan baik-baik. Asal Ya. asal itu dulu Perhatikan lah. baik-baik. Oh itu dulu. Kalau orang saumuman asbaha junuban, dalam fikih itu disebutnya masalah saumuman asbaha junuban. Puasa orang yang begitu masuk subuh belum sempat mandi besar. Itu namanya saumuman asbaha junuban. Ya. Kalau seperti itu sah tetap puasanya. Buru-buru mandi. Karena itu mandi yang diperintahkan oleh syariat. Kalau mandi tahu-tahu ada yang nggak sengaja masuk, nggak batal puasanya karena mandinya mandi yang diperintahkan syariat. Kira atau tidak? Cuman hukumnya makruh, ente ngulur mandi sampai masuk subuh, hukumnya makruh. Makruh. Usahakan mandinya sebelum subuh. Subuh. Nah, beda halnya kalau mohon maaf lagi bersubuh tentu azan subuh. Mohon maaf, mungkin dilihatnya sebelum garis finish dah. Sebelum azan subuh dia bersubuh. Tahu-tahu azan masuk waktu subuh, mesti buru-buru dicabut. Nanti lanjutin dikit batal. Jelas berada, anak kecil jangan pakai dengar dah. Ini hukum fikih, saya bicara fikih. Itu kalau bicara orang lagi bersubuh atau azan, dilanjutin batal. Tapi kalau orang bersubuh juga dari tadi, cuma masih junub belum sempat mandi, azan subuh, maka buru-buru maka hukum puasanya tetap sah. Cuman dia makruh kalau sampai ngulur mandi sampai masuk azan subuh. Jelas atau tidak? Ayo apa lagi yang berkaitan dengan ini nih? Nah, tidur boleh tidur, yang penting sholatnya jangan ketinggalan. Ya? Iya. Insya Allah. Ayo ada lagi yang berkaitan dengan ini nih, masuknya benda terlihat mata dengan sengaja ke dalam rongga tubuh melalui lubang normal. Swab. Swab tuh ke dalam enggak? Dalam. Kalau ngikutin mazhab Syafi'i batal. Masuk itu. Ngikutin mazhab Syafi'i batal. Free. Tapi MUI fatwa nggak batal ngikutin pendapat di luar Syafi'i. Kalau ngikutin mazhab Syafi'i swab batal. Makanya kalau swab usahain jangan lagi puasa karena dia perlu dalam deh. Swab kok ke ujung sini, apa berasa geli-geli kita geli-geli swab. Betul apa enggak? Betul. Apa ke ujung orang di swab. Kalau ngikutin mazhab Syafi'i batal. Tapi kalau ngikutin pendapat MUI silahkan. Setahu saya dia ngambil pendapat di luar Syafi'i, ya boleh saja silahkan. Tapi lebih baik dihindari supaya puasa kita nggak terjadi perdebatan. Apalagi sekarang kayaknya udah bedanya cuek-cuek ya. Alhamdulillah. Hah? Oh karyawan masih ada? Masih ada. Nah, apa lagi pertanyaannya? Batasan membersihkan BAB. Hah? Batasan membersihkan buang air besar. Batasan bersihin buang air besar. Ini bagus sih pertanyaannya. Nggak usah sampai ngobok-ngobok ke dalam. Kalau ente ngobok-ngobok ke dalam, masukin jari, dikobok-kobok ke dalam, masukin lubang, batal. Kenapa? Karena masukin benda kasat mata, tangan kasat mata nggak? Kasat. Lubang dubur, lubang terbuka nggak? Buka. Lubang normal terbuka, batal. Maka kalau bersihin BAB, ngikutin syariat. Ajaran syariat tuh nggak ngajarin ente ngobok-ngobok begitu. Syariat diajarin pakai apa nih? Perut dari jari tengah. Itu bersih nanti, itu nggak batal. Kalau dikobok-kobok selain bisa menyebabkan penyakit, malah jadi ragu nanti saat makin ragu, makin dikobok, makin ragu, makin dikobok, bau tangan lo. Udah bau tangan, gatal lagi saudara. Kenapa? Karena ceboknya nggak ngikutin cara syariat. Cara syariat ngikutin cukup pakai ibu jari tengah, bersih. Di situ itu siram pakai air bersih. Jelas atau tidak? Paham? Kalau sampai dikobok-kobok, batal masukin ke dalam. Apalagi tadi ada mulanya lagi tadi. Itu ya. Batasan membersihkan telinga. Ya kalau ngikutin ngikutin mazhab Syafi'i yang mu'tamad tadi, telinga termasuk lubang terbuka. Kalau ngebersihin sampai ke dalam ya batal. Ngebersihin sampai ke dalam batal. Ngikutin mazhab Syafi'i. Dia apa ke dalam colok pakai apa? Katan bat. Dicolok sampai ke dalam sampai berasa geli-geli itu ada dalam tuh. Itu ada dalam tuh.
dalam. Nah, itu masukin benda kasat mata ke dalam lubang normal, kecuali ikutin pendapat Imam Ibnu Ghazali. Nah, tapi lebih baik dihindari. Kalau mau ngebersihin cukup keluar aja. Yang zahir, yang nampak nih, yang kelihatan cukup luar. Kalau sampai ke dalam mata, jelas atau tidak? Jelas. Patokannya nih, patokannya. Saya ngajarin patokannya. Masuknya benda terlihat mata dengan sengaja ke dalam rongga tubuh melalui lubang Normal. Ayo apa lagi? Hah? Berenang. Berenang. Kalau sampai ada yang masuk batal, makanya nyari penyakit. Puasa berenang itu. Kalau nggak masuk nggak batal, tapi kalau sampai ada yang masuk batal. Biasanya ada yang masuk ke berenang. Nggak ada itu. Masukan atau segala macam. Kuping biasa kuping. Hindarin, jangan. Kalau ada yang masuk batal. Kalau nggak masuk nggak batal. Jangan nyari penyakit, itu demen nyari penyakit. Apa lagi? Apa lagi? Kentut dalam air. Saya tahunya di lagu adanya smoke underwater. Rokok dalam air. Kentut dalam air ada yang masuk apa enggak tuh? Saya kagak tahu deh, coba deh. Pokoknya patokannya nih, kalau ada yang masuk berarti, kalau nggak ada yang masuk berarti kagak. Buku belum puasa itu coba deh kentut dalam air. Pulang dari sini, belum di bak, belum. Kalau masuk batal, kalau nggak masuk berarti nggak batal. Ayo apa lagi? Ini ada hal yang mendasar tapi tidak lupa tanya. Nah, ini Ustaz Haris tanya nih. Ustaz Haris ada kasarnya juga beliau nih. Ada barusan ngomong ini. Nelen ludah. Ludah kelihatan nggak? Enggak. Wah, kuliah apa? Ini udah makhluk halus. Ludah kelihatan air. Masuk lubang tenggorokan, lubang bukan? Nelen ludah batal kalau nelen ludah tidak batal. Nelen ludah tidak batal dengan syarat. Satu, ludahnya nggak bercampur dengan hal lain. Kalau dia bercampur dengan benda asing, kemudian dengan sengaja ditelan batal. Ada sisa kacang misalkan, bekas sahur. Kalau udah tahu ada sisa kacang, tetap ditelan batal. Jelas atau tidak? Yang kedua, ludah nggak batal dengan syarat tidak bercampur dengan najis. Maka kalau ada orang misalkan gusinya berdarah, darah najis apa enggak? Udah tahu gusinya berdarah, bercampur sama ludah, ludahnya ditelan batal. Yang ketiga, ludahnya belum keluar dari area mulut. Kalau ludah udah keluar dari area mulut, kemudian ditelan batal. Area mulut apa ya? Di dalam mulut. Kalau misalkan tuh udah keluar sampai merahnya bibir, atau keluar sampai kemari disul, batal. Jelas atau tidak? Jadi lawan ludah batal dengan 3 syarat. 1, ludahnya suci. 2, ludahnya nggak bercampur dengan benda asing. 3, ludahnya belum keluar. Kalau ludahnya udah keluar, baru diserodot, batal. Jelas atau tidak? Paham? Sampai boleh dikumpulin di dalam mulut, udah banyak, udah sampai mulut berembek gini. Habis itu kita batal apa nggak batal? Yang penting nggak melanggar 3 syarat tadi. Jelas atau tidak? Nah, ada lagi? Rayak. Nah, rayak beda hukum yang ludah. Rayak itu kalau tergantung, udah sampai kemana tuh rayak? Rayak kan sama ludah beda apa enggak? Beda. Rayak itu lendir. Nah, tergantung. Kata ulama ada namanya haddul zahir, ada haddul batin. Haddul zahir itu makhraj huruf kha. Coba sama-sama ucapin kha. Berasa nggak keluarnya kha di mana? Di atas, di pongkol tenggorokan. Kha. Nah kalau rayak udah sampai situ, wajib dikeluarin. Nggak boleh ditelan, wajib dikeluarkan. Tapi kalau reaknya masih di haddul batin, makhraj ha. Coba ucapin ha besar ha. Itu sepakat ulama. Baru sampai situ telan lagi nggak masalah. Atau bagaimana kalau makhraj ha? Ha itu tengah-tengah antara kha dengan ha. Ha kecil. Coba ucapin ha. Tengah-tengah adanya ha.
Itu khilaf antar ulama. Menurut Imam Nawawi, itu termasuk hadun zahir. Menurut Imam Rafi'i termasuk hadun batin. Kalau hadun batin ditelan di situ kagak batal berarti. Ya, kalau menurut Imam Nawawi batal ditelan dari situ. Jelas atau tidak? Kalau mau aman